Udah Del? Udah, Pak. Oke, kita mulai ya. Jadi mulai hari ini ke depan saya akan membahas tentang revenue management. Tampilannya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, revenue management ini seperti yang saya sampaikan ya. Jadi sekarang ini industri hotel membutuhkan revenue manager, e-commerce, revenue analyst, di mana tugasnya dia membantu GM, membantu tim sales untuk mengoptimalkan penjualan hotel. Jadi kerjanya nanti seorang revenue manager, e-commerce yang lain itu kerjanya menganalisa kira-kira untuk penjualan kamar sampai per hari ini sudah sampai berapa, kurangnya berapa, terus kira-kira strategi ke depan apa yang harus dilakukan. Nah, nanti si revenue bareng sama sales sama marketing bikin strateginya apa. Dia juga bareng sama FB director atau FB manager bikin program-program apa untuk meningkatkan penjualan F&B. Nah, jadi makanya saya concern dengan revenue ini. Saya berharap di angkatan ini nanti someday ada yang jadi revenue manager ya, karena saya lihat karirnya cukup bagus juga. Ada di grup Marriott seorang revenue manager yang levelnya sampai ke general manager gitu ya. Jadi revenue manager biasanya kita dimulai biasanya dari umumnya banyaknya dari orang FO ya, dari FO reservation, terus masuk ke e-commerce ke revenue analyst, baru revenue manager. Tapi nggak menutup juga dari F&B, dari departemen lain bisa masuk, karena prinsipnya di dalam revenue management ini, kalau di brand besar, sistemnya sudah ada. Kamu tinggal ngejalanin perintah-perintah itu, tinggal nanti kita dengan sendirinya, karena setiap hari kita melakukan analisa, kita akan bisa membaca report, menganalisa dan menyarankan ke tim secara langsung ya. Nah, revenue manager itu sebenarnya dulu awalnya itu hotel melakukan adopsi model revenue management ini di sekitar tahun 90-an di Amerika ya. Jadi dia mengikuti model dari airline. Kalau airline kan setiap kursi itu dijual dengan harga yang berbeda-beda ya. Kan kamu misalnya kamu pesan sekarang pesawat ke Jakarta untuk berangkat hari Minggu misalnya. Nanti kan seat itu ada bedanya, seat yang di depan harganya berapa, seat yang di tengah berapa, dekat emergency berapa gitu ya. Nah itu diadopsi dengan hotel. Hotel melakukan juga nanti kamar, walaupun sama-sama tipenya deluxe, tapi misalnya view-nya ke ocean. Yang satu view-nya misalnya mountain atau view-nya ke city. Itu dijual dengan harga lebih mahal dengan harapan meningkatkan, mengoptimalkan revenue ya. Sebenarnya kan di dalam biaya sendiri kamar deluxe sama aja, kamar yang deluxe menghadap kemanapun sama aja, amenitiesnya sama, ngebersihinnya sama gitu. Cuman untuk meningkatkan penjualan sama dia dibikin option gitu, pakai remark misalnya kalau view-nya ke city jauh lebih mahal dari view-nya yang nggak ada view-nya gitu ya, atau view-nya ke ocean, view-nya ke sungai, kemana, bisa-bisa aja kita bikin promosi itu gitu ya. Jadi secara intinya revenue management adalah bagaimana kita menjual harga produk yang sama gitu ya, produk kayak kamar pada customer, kan customer bisa jadi OTA, customer menggunakan contract rate atau corporate gitu ya. Pada okupansi tertentu, nanti harganya dynamic. Okupansinya 80%, harga kamar kamu menjadi 1,2 juta misalnya. Tapi waktu okupansinya baru 50%, harganya mungkin 700 gitu. Nah, di situ kamu namanya dynamic rate. Jadi rate-nya itu naik mengikuti okupansi. Jadi sehingga kita jualan kamar itu, kalau zaman dulu kan jualan kamar 200.000 aja, mau rame, mau sepi, harga 200.000. Kalau sekarang enggak. Dengan kondisi market yang lagi dynamic ini, kita bisa meningkatkan harga jual pada waktu yang tepat. Misalnya kayak tadi kan malam hari, orang nggak ada pilihan lagi hotelnya, terus harganya kita kasih harga yang paling tinggi segala macam. Ini adalah konsep dari revenue management yang disampaikan oleh Robert Cross dalam aeronomi gitu ya. Jadi gimana kita menjual harga dengan harga yang setingginya pada customer yang tepat dan di waktu yang tepat gitu ya. Nah, revenue manager ini adalah kombinasi antara sistem sama orang. Makanya yang saya bilang,
kita itu sebagai revenue manager bisa baca report, ya semuanya ada dalam report sistemnya. Tapi gimana kita menginterpretasikannya gitu ya. Menyarankan GM, Pak, dengan kondisi sekarang okupansi gini, gimana kalau kita harganya kita turunkan misalnya dari bar 7 turun ke bar 6 misal ya. Nah gitu ya. Masih ingat yang namanya bar? Bar itu ada singkatan dari base available rate. Jadi nanti kalau kamu training atau kerja di front office, kamu nanti ada rate dari bar 1 sampai bar 7 misalnya. Misalnya bar 1 tergantung masing-masing hotel beda-beda ya. Misalnya bar 1 ada harganya yang paling mahal gitu ya. Misalnya bar 1 harganya 1 juta. Kamu jualan sebagai front office jualan 1 juta. Nanti ada bar 2 harganya diskon misalnya 10% jadi 900 gitu ya. Nah, tapi bar 2 ini punya wewenangnya si front office manager. Jadi kamu kalau misalnya ada tamu yang nawar ke bar 2, kamu harus bisa approval dulu ke front office manager gitu ya. Nah, makin tinggi barnya mungkin harganya makin murah. Nah, bar yang paling murah biasanya itu harus di-approve sama GM. Jadi kamu nggak boleh sembarangan ngasih harga murah gitu ya. Harga itu akan dikontrol oleh sistem. Jadi nanti kamu sebagai front office, misal harga kamu jualan hanya ngasih 1 juta. Tapi waktu kamu jadi front office manager, mungkin kamu punya diskon bisa ngasih sampai 900, 800 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, nanti juga sales akan nanya ke tim gitu. Kira-kira nih Pak ada grup, kita ada kamarnya ada 100, tapi harganya cuma 700, terima atau enggak? Nah, biasanya dia diskusi dengan revenue manager nih. Revenue manager akan lihat kondisi okupansinya sepi atau rame. Terus ini berapa hari? Khawatirnya kalau misalnya lebih dari sehari, besok ada grup yang harganya tinggi, bisa keganggu gitu. Nah, disitulah seorang revenue manager mengatur alokasi kamarnya. Jadi reservation di bawah revenue manager, nanti dia akan ngasih tahu. Jadi revenue manager itu tadi ya kombinasi dari sistem dan orang. Orang itu kita sebagai pelakunya, gitu ya. Nah, revenue itu kan terjadi pertama gimana kita meng-create demand ya. Bagaimana kita meng-create atau bikin promosi nih. Kamu mau jualan hotel kamarnya masih baru, mungkin harga promosi, misalnya harga publishnya 1 juta, kamu jual di 500 gitu. Nah, itu kan menciptakan demand tuh. Gimana caranya kira-kira dengan harga 500 ada permintaan nggak? Ada orang mau stay nggak gitu. Nah, tapi once nanti harganya 500 ternyata misalnya udah ngangkat okupansi 20%, 30%, kamu coba naikin harganya lagi gitu ya, supaya bisa memaksimalkan revenue. Gitu. Nah, memaksimalkan revenue juga harus dibarengin dengan pelayanan yang mumpuni juga ya, jangan sampai harga naik tapi pelayanannya ya kurang gitu, itu akan menjadi blunder nantinya. Jadi gimana caranya kita revenue cycle, kita coba meng-create permintaan, bikin promosi, kalau promosi itu ditanggapi positif, lihat space apakah kita bisa naikin harga enggak, kalau bisa naikin harga kita maksimalkan, tapi jangan lupa pelayanannya tetap dijaga juga ya. Nah, di dalam revenue cycle itu ada 3 pilar. Yang pertama harga atau pricing ya, rate ya. Room rate itu kan ada strukturnya, saya bilang ada bar 1, bar 2, sampai bar 7 misalnya. Terus harganya OTA itu masuk di bar berapa? Misalnya masuk di bar 2 gitu misalnya ya. Terus corporate di bar 3 misalnya. Nah, itu udah ditentukan tuh dari sistem kita yang menentukan. Supaya apa? Supaya nanti maksimal. Nah, waktu menentukannya dasarnya dari mana? Kita lihat segmen pasar kita dulu. Rata-rata tamu kita datangnya dari mana nih? Dari OTA berapa persen? Mungkin banyaknya OTA 50%. Nah, kalau banyak OTA 50%, berarti kita fokus nih jualan di OTA, gimana harga OTA itu harus menarik. Misalnya orang lebih gampang ke OTA dibanding harus pakai corporate gitu, atau go show yang harganya lebih mahal gitu. Oke, OTA misalnya harganya lebih murah misal gitu ya. Ini salah satu strateginya. Yang kedua, gimana cara kita mengalokasikan rooms nih. Misalnya kamu udah jualan nih, kemarin harga yang paling bottom, misalnya jual dulu dari bar 7 nih. Bar 7 udah okupansi udah 50%.
Nah, udah kamu tutup tuh, jangan jualan lagi harga bar 7. Kamu naik ke bar 6. Nah, bar 6 udah naik lagi 80% okupansinya. Naikin lagi ke bar 5 misalnya. Nah, itulah strateginya gimana cara kita memaksimalkan harga jual kamar. Nah, ini memang umumnya terjadi di kamar ya. Tapi nanti F&B juga sama, gimana kita melakukan strategi untuk penjualan F&B. Tapi F&B beda ya, nggak modelnya nggak gini, tapi lebih ke nanti promosinya apa, cara strategi jualannya apa, bisa dibundling gitu ya. Misalnya jualan makanan plus massage atau plus stay, misalnya room plus dinner gitu ya. Nah, kalau kamar ya kayak tadi itu ada strateginya, ada rate-nya, terus ada barnya kan banyak. Kalau makanan kan nggak mungkin harga nasi gorengnya sama, mau pagi, sore, malam harganya sama. Kalau kamar bisa berubah gitu ya. Itu saya sampaikan tadi. Terus untuk jumlah kamar juga mempengaruhi ya kamar mana. Kapan kita jual kamar di harga murah, waktu okupansi masih rendah. Waktu okupansinya naik, ya kita coba naikin harganya juga gitu. Jangan sampai harganya terus pakai harga yang paling murah, misalnya bar 7 gitu. Kita coba harga yang paling tinggi, kalau bisa di bar 1 ya lebih baik gitu ya. Berarti ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Belum, Pak. Oke, nah Belum. maksimasin revenue melalui harga ya. Jadi saya sebagai GM atau sebagai nanti ada pimpinan tuh, ya gimana caranya kita setiap bulan, setiap hari meningkatkan revenue supaya kita bisa achieve budget. Nah, untuk achieve budget itu kan banyak tantangannya ya. Kompetisi market, misalnya harga, kamu misalnya Hotel Aston itu di Palembang. Kamu jualan 750 misalnya. Tapi kompetitor kamu misalnya di situ bisa ada Swiss Bell, ada Novotel. Misal harga jual bisa 600. Kamu khawatir kan nanti, wah jangan-jangan kalau saya jual 600, jual 7,5, kemahalan 150.000, market akan diambil dong oleh si kompetitor misalnya Novotel gitu ya. Nah, itulah caranya kita gimana bisa bersaing gitu. Kita selalu mengamati harga pasar. Jadi nanti sebagai revenue manager tuh hari-harinya kamu ngelihat di OTA itu si kompetitor kamu jualannya berapa gitu. Kalau kompetitor kamu tiba-tiba menurunkan harga, berarti ada something wrong tuh. Kamu harus find out ada apa di market. Atau tiba-tiba misalnya kompetitor kamu naikin harga, oh berarti kamarnya dia udah mulai penuh nih. Berarti di kota Palembang mungkin lagi banyak meeting yang kamu nggak kebagian. Nah, itu harus, informasi itu harus kamu dapatkan dan kamu deliver ke sales. Itu nih, kompetitor kita udah mulai pick up nih okupansinya. Kita hotelnya kok belum naik-naik, gimana nih, ada problem apa? Gitu. Nah, kamu diskusi itu sama sales, sama GM. Terus kira-kira strateginya apa nih untuk ngejar okupansi? Apakah kamu bereaksi dengan harga kompetitor, misalnya tadi 7,5, kamu turunin dikit 700 supaya mengangkat volume gitu ya. Nah, kamu bisa uji coba juga gitu. Kamu turunin harganya 700, kira-kira nambah berapa besar persentase okupansinya. Kalau efektif ya coba kamu pantau terus. Nah, nanti ada kesempatan kamu naikin lagi gitu ya. Nah, itulah namanya kerjanya seorang revenue manager. Jadi kayak kita main saham gitu. Kapan kita bertahan di harga tersebut, kapan kita kasih diskon dikit, kapan kita geber naik harga ke atas ya. Karena kondisi misalnya market kota Palembang lagi rame gitu. Kamu mau nggak mau kasih harga yang paling bagus, itu yang paling tinggi supaya kamu bisa memaksimalkan revenue-nya ya. Nah, harga juga harus reasonable ya. Jangan sampai kamu bikin harga banyak. Kamu kalau lihat ya kompetitor, kamu bisa lihat nanti di revenue manager itu kompetitor kamu setting harga dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya bulan ini ya, Oktober. Kamu bisa lihat dari dari OTA-nya. Nah, ada satu hotel yang dia bikin harganya flat aja, misalnya 750 aja. Ada juga hotel yang di tanggal-tanggal tertentu dia harganya mahal. Nah, itu artinya dia sangat rasional. Dia ngelihat kondisi market lagi rame, dia naikin harganya. Nah, makanya kita juga harus begitu. Jangan sampai kita harga murah aja terus sama gitu. Itu rugi kitanya nanti. Jangan sampai kita lagi sepi, kita harga tinggi, lagi rame, harga murah gitu ya. Jadi harganya harus logis ya. Logis dalam artian secara market,
secara kompetisi harga ini bisa compete gitu ya, bisa bersaing. Terus customer juga akan membanding-bandingkan ya, kalau kamu mau stay kan kamu lihat dari OTA misalnya, Aston berapa sih, terus si misalnya Arista berapa, terus si Novotel berapa, terus kamu compare, kira-kira kamu mau arahnya di Palembang mau kemana aja, dekatan yang mana ke lokasi mall dan sebagainya. Pasti kan pertimbangannya itu ya. Nah dari situlah makanya kita bikin harga yang make sense ya, rasional ya. Nah nanti pada akhir setiap hari itu kan ada harga. Ini dari revenue report itu ada ketahuan tuh segmen pasarnya. Berapa kamar yang terisi, misalnya ini corporate ada 21 kamar, ada OTA 14 kamar, ada yang booking langsung website kita 12 kamar, dengan harga berapa gitu ya. Nah dari sini kita bikin analisa, oh ternyata tamu kita lebih banyak menggunakan corporate itu karena mungkin ini hotelnya dulu lokasinya banyak di kawasan bisnis ya. Tapi bisa jadi hotel kamu lebih gede OTA karena mungkin hotelnya memang mengandalkan segmen pasarnya 50%, misalnya 60% gede di OTA. Ya kamu fokus tuh di OTA, gimana cara di OTA supaya hotel kamu selalu di ranking pertama. Jadi kalau orang nyari hotel di Palembang, hotel kamu muncul di halaman 1 gitu ya, supaya itu jadi pilihan pertama. Gimana cara bikin itu, ada triknya, nanti diajarin di mata kuliah selanjutnya ya. Gimana caranya kita supaya hotel kita selalu di atas. Yang pasti sih hotel yang selalu di atas, hotel yang paling laku, paling bagus, servisnya, terus ulasannya ya, komen guest review-nya bagus, pasti itu ranking 1. Tapi itu juga bisa dibuat gitu, atau bisa dikondisikan, diupayakan gimana cara kita minimal masuk ke first page gitu ya. Halaman 1 dari setiap OTA itu kita masuk di situ. Karena kalau kita udah di halaman ke-10, kemungkinan untuk di booking kecil gitu ya. Karena halaman yang pertama itu biasanya hotel-hotel favoritnya gitu, yang terbaik menurut review dari tamu. Nah, seperti saya sampaikan kemarin di finance, kita ada namanya forecast ya. Jadi misalnya ini kita dari tanggal 1, misalnya ini tanggal 15 lah ya. Ini sudah actual. Nah, ke depannya kita kira-kira melakukan peramalan atau forecast. Forecastnya dapatnya dari mana? Biasanya dari berapa yang sudah booking on hand, terus berapa yang kira-kira rata-rata pick up sehari. Kamu udah bisa lihat nanti rata-rata hotel kita itu setiap hari ada orang yang go show berapa banyak gitu ya. Nah, pola-pola itu nanti kamu menjadikan suatu tren atau kebiasaan untuk kamu melakukan peramalan. Jadi gimana caranya? Tadi kamu kan udah tahu rata-rata setiap weekday itu tamu bisa pick up misalnya 10-20 kamar. Kamu masukin lah 20 kamar. Yang sudah on hand 40. Jadi ada 60 kamar. Nah, udah ada 60 kamar, kamu masih sisa misalnya kamarnya 100, masih sisa 40. Gimana caranya bikin 40, bikin harga yang paling bagus. Nah, mungkin 40 kamu jual harga yang tertinggi atau tipe kamarnya yang paling tinggi. Itu ya, itu cara kita melakukan yang namanya forecasting atau strategi dari revenue manager. Ini nanti dibaca ya, jadi rumus-rumusnya ini standarnya kamu jadi revenue manager, kamu harus tahu okupansi. Okupansi dapatnya dari mana ya, tadi itu. Jadi dari kamar yang terjual dibagi dengan kamar yang tersedia. Misalnya kamarnya ada 100, kejual 60, berarti 60 dibagi 100, berarti 60% okupansinya. Nah dengan 60%, gimana cara kamu nanti naikin lagi jadi 100 kan punya 40% tuh. Nah 40%-nya kamu bikin strategi itu jualannya gimana. Misalnya jualan kamar yang paling atas dulu dengan harga berapa, terus kamar yang paling bawah nanti akan ketarik karena udah penuh semua misalnya. Jadi mau nggak mau orang ngambil harga yang paling atas atau tipe kamar yang paling tinggi. Itu juga termasuk strategi ya kamu sebagai orang front office gitu ya. Ini tadi ya ARR, tadi kan okupansi ya. Kalau okupansi kan tingkat hunian, kalau ARR adalah harga rata-rata ya. Jadi dari total room revenue dibagi kamar yang teroccupied atau kamar yang ini yang paying ya. Biasanya kita bagi dengan paying. Ada juga yang masuk dengan komplimen, tergantung dari hotel masing-masing. Ada hotel masing-masing yang menggunakan room occupied itu yang paying doang. Tapi ada juga yang bilang room paying plus komplimen. Tergantung ya, jadi masing-masing brand beda-beda aturannya. Nah, yang penting adalah RevPAR. RevPAR itu adalah kemampuan semua hotel untuk mengisi kamarnya ya. Jadi kalau okupansi kan hanya dari kamar terjual. Kalau RevPAR ini
harga jual kamar dari seluruh kamar yang ada itu berapa gitu. Jadi semakin tinggi RevPAR itu semakin bagus ya. Tapi rata-rata biasanya ARR lebih besar karena okupansinya rendah. Tapi kalau okupansinya tinggi harusnya RevPAR-nya jauh lebih tinggi dibanding ARR ya. Nah ini nanti kamu jadi revenue manager tuh ada, ini kuisnya ya. Nanti di kuis kalau kamu ini cara ngitungnya gini ya. Misalnya tanggal 1 revenue-nya kamar 5.250, jumlah kamar 111, okupansinya ternyata 15. Berapa okupansinya? Berarti rumusnya 15 dibagi 111. Paham ya? Untuk okupansi kan ngitungnya room occupied dibagi room available. Ini kuisnya ya. Terus ARR-nya gimana caranya? Yaitu dari total room revenue dibagi dengan room occupied, dapat ARR. Untuk RevPAR, hitungnya room revenue dibagi dengan jumlah room available. Nah, kamu nanti isi ini pakai Excel ya, lebih enak ya. Jadi kamu tinggal bikin rumusnya, nanti langsung keluar angkanya. Rumusnya ngikutin yang ini ya. Yang ini ya. Nanti di email ya ke saya ya. Buat bantu nilai UTS kamu sama nilai UAS. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Izin Pak, untuk kuisnya nggak muncul Pak. Oh, nggak muncul. So, nanti di template di PowerPoint yang saya kirim ada sih gitu. Atau kan nanti saya kirim lagi ya PowerPoint-nya ya. Jadi nanti itu intinya kamu mencari rumus okupansi, ARR sama RevPAR itu udah ada ya. Kamu pakai Excel lebih gampang. Ya. Baik Pak. Kenapa nggak muncul? Kalau nggak ada kita lanjut ke topik kedua ya. Topik keduanya. Mulai semester ini semuanya kita belajar tentang revenue management ya, karena untuk mata kuliah bisnis hospitality saya ngisi 1 semester sebelum UTS. Kesininya saya akan banyak ngisi di revenue management karena ini saya concern karena ini banyak dibutuhkan. Saya berharap nanti kamu semua ada salah satu atau yang pengen belajar tentang revenue manager, posisi itu sangat banyak dibutuhkan. Baik Pak. Ya, balik lagi tadi sama seperti yang saya sampaikan. Jadi di revenue management itu gimana kita menjual semua kamar ya, sampai kamar yang terakhir pun menggunakan harga yang paling optimal ya. Jadi kamu harus bikin strategi gitu. Nggak bisa jualan kamar itu dengan harga yang sama. Kamu shift pagi harganya jual segini, shift malam jualnya segini. Enggak, lihat kondisi okupansinya. Kalau okupansi semakin tinggi ya kamu jual harga semakin mahal ya. Nah, malah harga kamar yang terakhir, biasanya tuh kita nanti, kalau kamu jadi revenue manager, ada trainingnya tuh, kamu dikasih bookingan nih, banyak. Nah, di situ kamu akan milih bookingan mana yang kamu akan ambil. Yang kamu ambil adalah bookingan yang sangat menambah revenue ya. Kadang-kadang misalnya ada harga grup kamarnya cuman 10, tapi harganya 1 juta misalnya. Tapi ada grup, ini kamarnya banyak, 40, tapi harganya 7,5. 2 malam. Nah, kamu akan pilih mana nih? Gitu. Nah, di situ nanti latihannya gitu. Jadi dalam satu periode itu, misalnya ada bookingan dalam 1 minggu, kamu akan pilih yang grup yang mana yang menguntungkan ya, supaya maksimal revenue-nya. Nah, latihannya gitu nanti dalam keseharian kamu sebagai revenue manager ya kamu akan menentukan nanti si sales kan misalnya sales ada 5 orang, masing-masing booking kamar. Nah, misalnya itu kamu nanti pilih si sales mana yang bukan karena personal ya, tapi lihat karena grupnya yang paling menghasilkan, yang paling besar gitu. Karena kan mungkin kamarnya 100, terus tiba-tiba permintaan ada 200. Nah, kamu milihnya mana tuh? Dari 200 itu masuk ke 100. Nah, caranya ya kamu harus pilih mana yang paling bagus sih harganya. Tapi kadang-kadang di dalam keseharian akhirnya kamu berbagilah sama sales, misalkan sales ini dikasih 5 kamar, sales ini 10 kamar gitu supaya semua dapat production-nya gitu ya. Kadang-kadang kan
kita nggak bisa juga hanya satu sales manager yang dikasih gitu. Yang lain nggak jualan, nanti nggak ada production-nya, ya kasihan juga gitu ya. Step-step revenue manager kita mulainya dari data collection. Data collection yang tadi ya, jadi revenue berapa, okupansi berapa. Nah dari situ kita kalau udah ada sistemnya nanti akan sama dia diakumulasikan, baru kita analisa nih, oh iya nanti minggu depan okupansi masih rendah nih gitu. Terus kita lakukan peramalan, kita tanya ke si sales, lu punya grup apa aja nih minggu depan, bulan depan gitu loh, yang masih tentatif gitu ya. Nah tentatif coba dihitung kira-kira tentatifnya berapa persen menjadi confirm gitu ya. Oh ini rata-rata biasanya akan jadi confirm hanya nunggu guarantee letter misalnya. Nah dari situ kamu masukin tuh yang kira-kira kemungkinan akan confirm. Jadi nanti okupansi akhir bulan tuh diperkirakan menurut kamu yang on hand misalnya 40%, terus yang tentatif misalnya 20%. Jadi kita bisa closing di 60% gitu misalnya. Nah kita langsung bikin keputusan, kita masih okupansi 60, budget kita 80, kita masih minus 20. Apa yang harus kita lakukan strateginya? Ya udah nanti kamu bikin program sama sales, bikin program sama si digital media. Oke, kita bikin promo kamar misalnya di platform IG gitu. Nanti distributionnya lewat IG. Nanti distributionnya misalnya lewat OTA, kita jual di harga berapa. Nah ini tuh strategi yang berkelanjutan setiap saat yang akan kamu lakukan sebagai revenue manager. Mulai dari koleksi data, ini udah by system ya, aggregation data dari by system. Nah, data yang sudah terkumpul kamu analisa, terus kamu lakukan peramalan, terus kalau peramalan tadi kalau okupansi masih rendah, kamu harus bikin kira-kira strateginya apa. Dari strategi keluarlah keputusan. Keputusannya kita akan beriklan di A, kita akan jualan di platform IG, platform Facebook, di Google Analytics, di mana-mana gitu ya. Nah, nanti kita bikin langsung di di distribusinya. Bisa juga kita iklan misalnya ke offline travel agent gitu, bisa aja sih. Ini semuanya strategi apapun, mau online, mau offline, pokoknya itu strategi gimana caranya kita tadi meningkatkan yang 20% masih kurang. Gitu ya, paham ya? Selanjutnya, ini yang tadi seperti sampaikan bahwa di revenue manager itu layernya ada pertama rate ya, pricing ya. Kalau di kamar kan room rate ya, kalau di FB kan rate-nya cuma satu ya, kayak tadi saya sampaikan nasi goreng ya nasi goreng. Tapi kan kamu bisa jualan misalnya paket wedding gitu ya, misalnya wedding yang biasanya harganya per pack 250, mungkin kamu bikin jual harga 200, tapi minimum packnya misalnya 200 pack gitu untuk wedding misalnya gitu ya. Nah gimana caranya itu mengambil market-market yang mungkin harganya pengen lebih murah, oke, tapi volumenya digedein supaya kita nggak loss dua-duanya gitu ya. Nah, terus yang penting juga marketing tadi, karena kita sekarang udah 80%, 90% menggunakan digital media, eksekusinya tuh pakai digital media gitu. Jadi apapun strategi kamu, kalau nggak ada implementasinya pakai digital media atau pakai marketingnya ya percuma. Nanti tidak akan menghasilkan yang namanya yield. Yield itu adalah yang tadi optimalisasi ya. Gimana caranya tadi harga 700 kamu naikin sehingga yieldnya bisa jadi 900 itu harga rata-ratanya. Itulah tujuan dari revenue manager ya. Jadi dari harga kamu bikin promonya dengan digital media menghasilkan yielding kenaikan revenue ya. Tipe-tipe room rate yang ada di hotel biasanya awalnya rack rate ya. Rack rate ini biasa disebut juga dengan publish rate ya. Seperti saya sampaikan di kuliah pertama ya, waktu kita bikin hotel, kita kan ada nilai investasi tuh, ingat nggak? Di situ tuh ada nilai publish-nya. Jadi misalnya harga publish hotel itu harusnya 1 juta gitu kan. Publish rate-nya 1 juta ya. Jadi kamu nanti jualan pada harga tertingginya 1 juta. Misalnya kamu hotel bintang 3 atau bintang 4 harga tertinggi 1 juta. Waktu corporate mungkin kamu kasih diskon 20%. Jadi harganya 80% dari 1 juta misalnya 800 gitu ya. Kalau grup misalnya diskonnya misalnya 30%, jadi 700. Nah itu lagi nih strukturnya. Nah struktur ini kamu jagain nih, kamu sebagai revenue manager. Jangan sampai nanti di luar dari rate ini ada lagi rate-rate lain yang namanya ad hoc. Ad hoc ini biasanya kita ada grup-grup besar gitu ya. Karena
kondisi mendesak, daripada kosong kita ambil grup gitu, tapi harganya misalnya lebih murah. Tapi ini grup namanya ad hoc ya, ad hoc itu sementara. Nah banyak terjadi di hotel-hotel ad hoc rate ini dipakai terus, itu nggak boleh. Kalau bisa pakainya yang ada itu rec rate, corporate, group rate, incentive rate, promotion, bar gitu ya. Ad hoc itu hanya harga sementara ya, ingatnya. Nah, nanti ada grup rate tadi kalau ada grup-grup ya, bisa ada grup tuh harganya jauh lebih murah karena volumenya lebih gede. Biasanya ini kita untuk ngisi yang basic occupancy atau kamar yang kategorinya paling rendah nih. Kalau kamu punya superior 40 gitu, nah itu biasa diisi sama grup dulu tuh supaya okupansinya naik tuh ya. Insentif itu kalau harga dengan travel itu kan ada insentif rate-nya gitu ya. Terus ada bar tadi yang sudah saya sampaikan, bar itu ada bar 1 sampai 7 tergantung masing-masing hotel, ada bar satunya lebih mahal, ada yang lebih murah tergantung dari masing chain hotelnya. Nah, kamu bisa juga bikin promo-promo nih, rate. Misalnya mau lebaran rate code. Nah, yang berlakunya di lebaran doang. Nanti New Year rate code-nya. Nah, inilah room rate yang ada di hotel ya. Kamu harus sudah hafal ya, nanti ada rec rate, corporate, group rate, dan kamu tahu apa bedanya ad hoc gitu ya. Harus sudah tahu ya. Nah, ini nih barnya. Ini contoh dari bar ya, best available rate. Misalnya pada okupansi 25%, okupansinya rendah, kamu kasih bar 1. Ini bar satunya lebih murah nih. Berarti makin ke atas, bar 5 makin mahal ya. Jadi waktu okupansinya rendah, tapi biasanya kamu sebagai sebagai FO, kamu dikasihnya bar 5 dulu nih. Kamu di harga yang tinggi. Nanti kalau misalnya ada tamu nawar, kamu minta approval dari FOM, bisa dikasih di bar 2 misalnya, atau bar 3 gitu ya. Nah, ini contoh dari bar ya, kamu ingat ya. Ini contohnya bar satunya harga yang paling rendah ya. Pada okupansi 25%, misalnya kamu jual 600.000. Tapi waktu okupansi naik ke 35%, kamu jual 700.000. Semakin tinggi, semakin rate-nya semakin naik gitu ya. Nah, key point dalam revenue management yang pertama segmentasi pasar. Kamu harus tahu kan tadi segmennya hotel kamu misalnya banyaknya OTA 50%. Oh, berarti kamu fokusnya ya jualan OTA. Gimana caranya? Tadi saya sampaikan hotel kamu selalu di first page rank gitu ya. Jadi kalau kamu di Traveloka misalnya nyari hotel Palembang, misalnya hotel kamu Aston gitu. Waktu orang ngetik hotel di Palembang, hotel Aston tuh urutan pertama gitu. Nah, itu strategi kita gimana caranya kita bisa selalu tampil paling depan gitu ya di OTA-nya gitu ya. Terus kita juga harus tahu rata-rata pola bookingnya ya tadi. Booking pattern atau booking pace gitu ya. Itu ada pola booking tadi saya sampaikan itu. Dalam satu hari itu rata-rata orang yang go show booking gitu ya. Hari ini booking, hari ini stay. Itu berapa banyak sih per hari, berapa kamar gitu. Biasanya polanya kurang lebih sama ya. Kalau hotelnya udah running lama tuh biasanya udah polanya udah ketahuan. Terus dari rata-rata historicalnya dulu kalau di weekend gimana, weekday gimana. Gitu. Terus kamu juga harus memperhatikan tadi ya permintaan. Kamu harus tahu di market sekarang di Palembang ada event apa. Misalnya ada konferensi dokter bulan depan tuh seluruh hotel pasti penuh tuh. Ya nggak? Kenapa penuh? Karena mungkin kan banyak peserta dokter-dokter se-Indonesia gitu datang ya. Nah, gimana caranya bikin harganya pada tanggal-tanggal rame, penuh, supaya harganya selalu yang tertinggi. Nah, kamu juga harus manage overbooking. Jangan sampai pas kondisi lagi rame, kamu overbooking. Kamu harus mindahin tamu. Belum tentu ada hotel yang kosong juga. Kalaupun ada kosong, kamu kena harganya justru bisa jadi lebih mahal misalnya. Ya, kamunya rugi ya. Tapi biasanya kita kerjasama sama hotel ya. Misalnya kamu jadi FOM di Aston, kamu kerjasama dengan FOM di misalnya Swiss Belambang misalnya ada ya. Nanti bilang kalau kita ada overbooking, dikasih harga rate-nya berapa. Nah, biasanya nanti kerjasama director sales, FOM sama masing-masing hotelnya ya. Saling kerjasama kalau lempar kamar dikasih harga berapa. Terus yang pasti sistem juga harus update ya. Jangan sampai sistemnya error, nanti kamu salah analisanya. Ini secara analisanya tadi sudah saya sampaikan gimana itu nanti kamu tinggal baca ya.
tadi seperti sampaikan bahwa dalam yang mempengaruhi room rate itu yang pertama ya di dalam kamar kan ada cost-nya ya atau expense-nya untuk kamar tipe deluxe misalnya amenities-nya harganya berapa. Ada namanya room expense nanti. Listrik kira-kira dipakai berapa, watt, berapa jam, harganya berapa. Terus labor cost-nya untuk nyiapin itu room boy harganya berapa, itu UMK di sana gitu ya. Nah dapatlah total room expense misalnya untuk jual superior itu dibutuhkan 80.000. Berarti kayak F&B nih cost-nya 80.000. Jadi kamu jualannya harus nggak boleh di bawah 80.000 ya, itu udah rugi 80.000 aja nggak ada untung. Jadi minimal harus berlipat-lipat dari 80. Terus tipe servis juga seperti apa? Dengan servis yang bagus, seperti tadi guest review-nya oke, nanti akan membantu kita jualan kamar lebih bagus. Jadi rate itu sangat nanti relatif ya, karena mungkin servisnya bagus, rate-nya tinggi, orang tetap beli gitu ya. Terus marketnya juga di sana kompetisinya seperti apa? Palembang komposisinya rata-rata seperti apa sih okupansi? Bintang 4 sih rata-rata di sana berapa sih tingkat huniannya? Harga jualnya berapa? Nah, kita harus bikin strateginya. Misalnya seluruh bintang 4 di Palembang okupansi 60%. Harganya sekitar misalnya 600. Nah, kita mau main harga di berapa nih? 6,5 kah? Atau di 700 kah? Tapi produk kita harus jauh lebih baik. Servis kita harus jauh lebih baik. Nah, supaya kita bisa memenangkan kompetisi. Terus target marketnya siapa aja sih? Target marketnya yang pasti kan orang yang stay ke Palembang bisa jadi orang dari luar Palembang ya. Bisa dari hub-nya, bisa dari kota-kota kabupaten kecil sekitar Palembang, atau bisa juga dari dari lokasi. Nanti lokasi mempengaruhi juga, kalau lokasinya prime ya pasti rame gitu ya. Oke, selanjutnya. Jadi ini untuk mengidentifikasi market, pertama kita harus melakukan survei ya. Market kita siapa sih, pelanggan kita siapa sih gitu ya. Terus yang kedua, kira-kira profilingnya gimana, pendekatannya gimana. Misalnya kamu rata-rata tamunya tipenya businessman, umurnya 30 tahun ke atas dari Jakarta. Nah, modelnya seperti apa sih tipe businessman? Dia perlu wifi, dia perlu misalnya meja kerja. Nah, itu harus dipikirin tuh. Nah, terus point of view-nya, nah ini dapatnya dari guest review nanti. Kira-kira problemnya apa sih selama ini di hotel di sana? Nah, ini yang review juga ya. Nah, reservasi tipe-tipenya ada yang tadi saya sampaikan, ada tentatif itu belum pasti ya. Atau belum bayar, atau belum confirm kamarnya. Kalau confirm berarti udah confirm dari segi kamarnya, misalnya meetingnya, malah sudah bayar, itu lebih bagus lagi. Kalau waiting list biasanya karena penuh, dia masih waiting list. Yang tentatif harus dirubah ke confirm dulu supaya waiting listnya nanti masuk gitu ya. Yang confirm ada dua, ada guaranteed, itu yang sudah terbayar, sudah masuk pembayarannya. Ada non guaranteed. Nah, non guaranteed juga harus kamu cek. Jangan sampai nanti tamunya check-in belum bayar, padahal cancel gitu. Nanti grup yang lain keburu nggak masuk karena udah kita reject dulu, udah kita tolak dulu. Ini step dari reservation ya, mulai dari identifikasi. Pokoknya pentingnya bahwa reservation kamu dokumentasinya harus rapi ya. Karena problemnya nanti kalau masuknya sampah, keluarnya sampah. Maksudnya kalau masuknya payment yang nggak jelas, nanti akunting atau front office nggak bisa nagih gitu ya. Misal kamu terima bookingan, tapi nggak jelas paymentnya siapa nih, garantinya siapa gitu. Nah, harus pastiin di reservation biasanya problemnya adalah untuk payment methodnya ya. Nah, ke depan ini kita model booking itu orang menggunakan sudah channel manager ya. Jadi menggunakan berbagai platform masuk ke dalam channel manager. Jadi channel manager ini di sini udah membantu kita di sini bikin restrukturnya nih. Jadi harga berapapun atau permintaan apapun, harganya otomatis tuh. Okupansi berapa dia akan otomatis. Beda dengan kalau kamu manual, jadi ada harga ini dikasih harganya lebih murah. Kira ini masuk harganya lebih mahal karena beda orang. Kalau ada channel manager udah dibikin sistem. Jadi pada okupansi 60 harganya 1 juta misalnya. Pada okupansi 70 misalnya
harganya 1,2. Jadi akan otomatis itu. Tidak terjadi rate yang berbeda-beda atau parity rate ya. Parity rate itu artinya harga kamu harus sama ya. Harga kamu platform di OTA misalnya 700, kamu jual di LAK 700. Di website kamu juga harganya harus 700. Itu namanya parity ya. Parity itu harga yang sama di tiap platform ya. Oke, nah yang terakhir ini ada quiz. Nanti biasa ini jawabnya ke ini ya, sorry, ke DL Poltek Par. Baik, Pak. Jadi ada dua itu ya, ada dua apa sih namanya? Dua quiz ya. Nanti yang satu lagi saya kirim itunya apa namanya? Kalau template-nya tadi nggak ada apa sih namanya? Nggak ada kuisnya yang tadi yang pertama ya. Ini ya, kuis yang ada pertanyaan sampai Pak, sini? izin untuk ngirimnya itu terpisah Boleh. atau digabung aja? Dipisah aja, kuis yang satu kan kuis tentang materi yang bisa tadi materi 8 gitu ya, satu materi 9 dipisah ya biar apa? Biar gampang saya nilainya. Ya. Baik, Pak Baik, Dino. Pak. Makasih. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, thank Baik, Pak you. Dino. Ketemu lagi minggu depan ya. Thank you. Baik, Pak. Terima Thank kasih. you. Thank you, Pak Dino. Thank you, Pak Dino. Thank you. Thank you, Pak Dino.